Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Dani Anwar Hadi, mahasiswa PPG Prajabatan FKIP UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kali ini saya akan membuat video berkaitan dengan pembelajaran CRT, Culturally Responsive Teaching, yang dikaitkan dengan mata kuliah lain dan dikaitkan dengan pembelajaran yang aman dan nyaman. Pembuatan video ini juga difungsikan untuk memenuhi tugas mata kuliah prinsip dan pembelajaran asesmen yang pertama di semester pertama, tepatnya di topik 4 bagian koneksi antar materi. Pertama, saya akan membahas tentang pembelajaran CRT itu sendiri. CRT merupakan akronim dari Culturally Responsive Teaching, yang mana ketika kita artikan, kita maknai, yakni adalah pembelajaran yang mengintegrasikan budaya di dalamnya, yang memperhatikan budaya, yang mengadopsi budaya atau kultural tadi sesuai dengan peserta didik yang ada di dalam kelas. Nah, ketika kita kaitkan dengan mata kuliah lain atau PPDP, pemahaman dan pembelajaran peserta didik, maka ada kaitannya. Karena di bab 1 PPDP itu sudah saya pelajari atau kita pelajari secara bersama-sama, yang mana di dalamnya mempelajari tentang kita harus memandang peserta didik sebagai suatu individu yang unik, sebagai entitas yang unik, sebagai makhluk yang unik di antara satu makhluk kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi antara makhluk satu dengan makhluk lainnya itu merupakan hal yang unik yang harus kita pandang sebagai hal yang unik. Nah, ketika memandang peserta didik sebagai entitas yang unik itu, kita harus memandang dari 3 aspek. Yang pertama ada latar belakang peserta didik. Latar belakang peserta didik itu meliputi etnik, budaya, dan status sosial dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua itu melihat dari perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik itu ada aspek-aspek perkembangan, dan yang kedua ada kemampuan awal dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan yang ketiga yakni kesiapan peserta didik. Kesiapan peserta didik itu yang pertama ada minat, kedua ada motivasi, dan yang ketiga ada gaya belajar dari peserta didik itu sendiri. Nah, 3 aspek itu merupakan hal yang harus diperhatikan ketika kita memperhatikan peserta didik sebagai suatu individu yang unik. Yang saya garis bawahi di sini adalah yang pertama tadi, bagaimana latar belakang peserta didik menjadi konsen atau hal yang pertama disebutkan ketika membahas peserta didik itu sebagai suatu entitas yang unik. Nah, latar belakang tadi meliputi etnik, budaya, serta status sosial. Budaya ada termasuk di dalamnya, yang mana berarti antara penerapan culturally responsive teaching dengan mata kuliah pemahaman dan pembelajaran peserta didik sangat relevan dan sangat berkesinambungan. Ada sangkut pautnya di situ. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, penerapan culturally responsive teaching ini jika dikaitkan dengan lingkungan kelas yang aman nyaman juga bisa. Yang pertama, culturally responsive teaching itu akan menciptakan bagaimana suasana kelas itu sangat berpihak pada peserta didik. Artinya di situ peserta didik hidup, aktif, paham, karena mereka diintegrasikan, karena mereka mendapat pembelajaran yang diintegrasikan dengan budaya yang ada di sekitar mereka. Mereka akan lebih cepat paham, mereka akan lebih senang, pembelajaran akan tercipta dengan menyenangkan, dan pastinya peserta didik akan terlibat aktif di dalam proses pembelajaran yang ada. Nah, mungkin hal itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang menyenangkan, yang aman, nyaman. Selain itu juga lingkungan peserta didik pasti akan sangat mempengaruhi bagaimana pembelajaran itu disebut sebagai pembelajaran yang aman dan nyaman. Walaupun secara teori ruang kelas yang aman nyaman itu bisa diimplementasikan melalui penataan kelas, melalui bagaimana hiasan
di kelas, kerapian tempat duduk dan yang lain-lainnya. Tapi CRT tadi bisa menciptakan lingkungan kelas yang sangat-sangat bisa melibatkan peserta didik aktif dan menyenangkan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan pembelajaran CRT dan kaitannya dengan mata kuliah PPDB serta lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.